Oke, kita menuju ke cara pengklasifikasian berikutnya. Tadi sudah belajar bagaimana menggunakan determinasi. Nah, sekarang ada cara yang lain yaitu dengan cara kladogram. Kladogram ini memang identik dengan filogenetik gitu ya. Seperti apa kladogram? Pada ini tidak akan membahas secara detail apa itu kladogram, ya, sejarah kladogram dan sebagainya. Silahkan kalian bisa mencari sendiri ya di sumber-sumber lain, boleh cari di buku, boleh cari di internet. Masih yang lebih luas kalian carinya di internet supaya kalian bisa lebih banyak informasi apa sih itu kladogram, gitu ya. Singkatnya, kladogram ini adalah salah satu cara juga untuk memudahkan bagaimana para ilmuwan itu untuk mengelompokkan organisme ke dalam tingkatan-tingkatan takson tertentu, gitu ya. Kemudian, kladogram itu dibuat untuk membantu, tidak dikatakan membantu dalam menganalisis hubungan kekerabatan. Nah ini spesialnya kladogram itu, kalau determinasi itu untuk mengetahui ciri, gitu ya, untuk ditempatkan pada tingkatan takson, sedangkan kladogram itu dicari hubungan kekerabatan pada makhluk hidup. Jadi kalau setelah dia terbentuk kladogram, nanti akan terlihat semakin ke kanan, hubungan kekerabatan semakin dekat. Semakin ke kiri, hubungan kekerabatan semakin jauh. Gitu. Oke, seperti apa bayangannya? Nanti akan kita lihat di session berikutnya, ya, di halaman-halaman berikutnya dalam menggunakan hasil akhir kladogram. Nah, kemudian dalam membuat kladogram itu kita melalui 3 langkah. Yang pertama ini kita membuat tabel. Jadi nggak langsung kladogram, namun kita langsung kita diawali dengan membuat tabel dulu. Tabel apa? Tabel ciri-ciri karakter dari organisme yang kita pilih untuk diamati tingkat kekerabatannya. Tabelnya seperti ini, jadi ada nomor, ini Pani buat sampai 5 nomor yang menyatakan ada 5 ciri. Nah, 5 ciri dan 5 spesies yang akan kita amati. Kemudian di bawah tabel Padani sengaja membuat kotretan. Kotretan kalau dalam matematika itu kotretan ya. Catatan di luar dari tabel untuk mempermudah menempatkan spesies mana yang pertama dimasukkan ke dalam tabel dan spesies mana yang terakhir dimasukkan ke dalam tabel. Bagaimana caranya? Jadi untuk memasukkan spesies pertama itu adalah spesies yang pertama kali memiliki skor 0. Itu yang pertama dimasukkan ke dalam tabel. Sedangkan spesies yang terakhir dimasukkan ke dalam tabel adalah spesies yang tidak memiliki angka 0 sama sekali. Seperti apa prosesnya? Yuk kita lihat bareng-bareng. Tapi mohon Padani mohon ya, kalian fokus karena ini cukup panjang bahasanya. Jadi harus fokus dan usahakan kalau ada pertanyaan silahkan dicatat, gitu ya. Kalau lupa lagi, diputar lagi, kembali ke belakang. Jadi jangan sampai lewat begitu saja. Karena ini merupakan bagian penting dalam klasifikasi makhluk hidup di kelas 12. Yuk, konsentrasi, fokus. Bismillah. Nah, di tabel ini, ciri yang Padani berikan ada 5 ciri. Ciri yang pertama ada eukariotik. Eukariotik atau eukariot adalah makhluk hidup yang memiliki
membran inti di dalam selnya itu ya. Nah, makhluk hidup yang memiliki membran inti, kita cek ikan, katak, kambing, harimau, dan kupu-kupu punya tidak. Biasanya eukariotik ini merupakan hewan-hewan yang tingkat tinggi gitu ya. Jadi semua hewan yang pada di daftar ini adalah semua hewan yang memiliki eukariotik. Jadi di ciri pertama ini belum ada spesies yang dimasukkan ke dalam tabel karena semuanya memiliki ciri eukariotik. Karena semua memiliki ciri eukariotik, pada ini beri skor 1. 1 artinya memiliki ciri yang dimaksud, yaitu eukariotik. Kemudian kita lanjutkan ke ciri yang kedua. Apa itu? Vertebrata. Nah, vertebrata. Ciri vertebrata. Bertulang belakang. Bertulang belakang. Nah, kita cek, adakah spesies yang tidak bertulang belakang? Kalau ada, kita beri 0. Kalau 0, berarti langsung masukkan spesies ke dalam tabel yang pertama. Ikan, katak, kambing, harimau, kupu-kupu, mana yang tidak vertebrata? Gitu. Nah, kita geser, kupu-kupu tidak memiliki tulang belakang. Karena kupu-kupu itu invertebrata. Karena tidak memiliki ciri vertebrata, kita beri skor 0. Karena tidak memiliki skor 0, maka kupu-kupu kita tempatkan di yang pertama. Kupu-kupu. Nah, yang lainnya, karena memiliki ciri vertebrata, kita beri skor 1. Dengan catatan, spesies itu masing-masing spesies belum dimasukkan ke dalam tabel. Karena yang dimasukkan itu yang skornya 0. Gitu. Yang ketiga, 4 kaki. Gitu ya. Spesies yang memiliki kakinya 4. Manakah spesies yang tidak memiliki kakinya 4? Ikan, katak, kambing, harimau. Ikan berkaki? Tentu tidak ya. Jadi kita geser ikan. Seret. Kita geser. Nah, karena ikan tidak berkaki, berarti ikan kita langsung masukkan ke tabel yang kedua, ke baris, ke kolom kedua, setelah kupu-kupu gitu ya. Karena tidak memiliki ciri, berarti skornya 0. Karena skornya 0 dimasukkan ke dalam tabel. Kupu-kupu nggak punya, ikan pun nggak punya. Kita kasih ikan. Gitu ya. Sedangkan yang lainnya, kata kambing harimau, dengan yang mana kolomnya belum akan disebutkan. Yang pasti kita berikan dulu karena mereka memiliki 4 kaki. Kita berikan dulu semuanya skornya 1. Walaupun di antara ketiganya belum bisa menempati kolom. Nanti akan terlihat menempati kolom setelah hasil akhir biasanya ya. Kita lihat yang keempat. Yang keempat cirinya melahirkan. Apakah kata kambing harimau ada yang tidak melahirkan? Ternyata kita geser kata. Kata tidak melahirkan. Kenapa? Kata mau bertelur gitu ya. Ya, karena katak tidak melahirkan, jadi katak ditempatkan di kolom setelah ikan. Karena memiliki skor 0. 0 kenapa? Tidak melahirkan. Kupu-kupu tidak melahirkan, ikan tidak melahirkan, katak pun, ya katak tidak melahirkan. Kasih 0. Kambing dan harimau belum bisa ditempatkan karena mereka masih memiliki ciri melahirkan. Jadi kita beri dulu skornya, namun belum ditempatkan pada kolom. Berapa skornya? Karena melahirkan 1, 1. Gitu ya. Sekarang ciri yang terakhir, ini ciri penentuan. Di manakah letak kambing dan harimau?
Nah, kita lihat cirinya. Wah, gigi taring ternyata. Gigi taring yang diinginkan ya. Jadi siapa yang nggak punya gigi taring? Yaitu kambing. Kita geser. Karena kambing tidak memiliki gigi taring dan memiliki skor 0, berarti kambing langsung ditempatkan di tabel di kolom sebelah kata. Ya. Begitu pula kupu-kupu skornya 0 untuk gigi taring, ikan gak punya, katak gak punya, dan kambing pun tidak punya, skornya 0. Nah, karena ini yang terakhir, maka harimau ditempatkan terakhir di kolom sebelah kambing karena memiliki skor 1. Nah, inilah tabel. Jadi ini langkah pertama dalam membuat kladogram. Gimana? Paham tuh ya? Mudah-mudahan kalian paham. Kalau rada-rada agak-agak nggak paham, boleh kalian silahkan diputar kembali ke awal videonya. Kalian dengarkan kembali berulang-ulang sampai paham. Kalau ada pertanyaan, boleh silahkan bertanya. Oke, next. Setelah pembuatan tabel ciri-ciri karakter dari setiap spesies, maka langkah kedua adalah membuat diagram Venn. Seperti apa diagram Venn? Seperti di halaman berikut ini.